Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Fitri Ali, NIM 1931040019 dari PJKRA. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu imagery dalam olahraga. Definisi dengan guided imagery, visualization, latihan mental atau self-hypnosis. Imagery adalah teknik yang biasa digunakan oleh psikolog olahraga untuk membantu seseorang memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Imagery dapat dalam kehidupan nyata dapat memancing reaksi. Imagery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Fitri Ali, NIM 1931040019 dari Penjaskes A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu imagery dalam olahraga. Adapun definisi imagery sering disebut dengan guided imagery, visualization atau latihan mental atau self-hypnosis. Imagery adalah teknik yang biasa digunakan oleh psikolog olahraga untuk membantu seseorang memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Imagery dapat dalam kehidupan nyata dapat memancing reaksi emosional dan fisiologis atau memori spirited dan what. Dalam konteks olahraga, imagery digunakan untuk membantu olahragawan membuat visualisasi yang lebih nyata berkaitan dengan pertandingan atau kompetisi yang akan dijalaninya. Adapun definisi imagery menurut para ahli, menurut Singhi, Gunarsa, dan lain-lain, visualisasi atau imagery adalah daya pikir untuk membayangkan, menghayalkan, atau menciptakan gambaran atau kejadian dalam pikiran. Menurut Dedi Dahlan 2019 nomor 44, imagery visualisasi adalah proses membuat gambaran dan situasi mental di dalam pikiran mengenai sesuatu hal. Menurut M. Yunus SB 2014 nomor 231, imagery atau visualisasi adalah membayangkan dengan sungguh-sungguh seperti kejadian yang sebenarnya, serta dapat memberikan efek fisiologis dan psikologis yang nyata. Menurut Yusuf Hidayat 2008 nomor 207 menyatakan imagery merupakan bayangan dan pikiran individu yang dapat apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibawi, dan dicita rasakan. Menurut Biasworo Adi Suyanto 2009 nomor 23-24 menyatakan imagery merupakan teknik membayangkan sesuatu dalam pikiran yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai target, mengatasi masalah. Berdasarkan pengertian dalam olahraga adalah membayangkan atau menggambarkan, memunculkan kembali peristiwa atau pengalaman, keterampilan, gerak di dalam pikiran. Imagery adalah teknik untuk mengkonstruksikan penampilan sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan, baik maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan meliputi pikiran, perasaan, emosi, dan penginderaan seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman dalam pikiran. Imagery dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai permasalahan. Apabila olahragawan melakukan imagery, secara otomatis dapat melihat diri sendiri melakukan sesuatu, seperti melihat diri sendiri dalam film di bioskop.
Adapun imagery dalam olahraga, where, what, when, dan why. Imagery dalam olahraga ditentukan oleh where, di mana imagery bisa dilakukan. Artinya, imagery dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. What, apa yang imagery kan? Artinya, imagery yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak cabang olahraga yang digeluti. When, kapan imagery dilakukan? Artinya, imagery dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Dan why, mengapa imagery dilakukan? Artinya, imagery dilakukan untuk mengingat kembali keterampilan gerak yang telah dipelajari. Manfaat imagery. Pertama, meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, mengendalikan respon emosional. Keempat, memperbaiki latihan keterampilan. Kelima, mengembangkan strategi dan mengatasi rasa sakit. Adapun dasar-dasar latihan imagery. Dasar-dasar latihan imagery sebagai berikut. Yang pertama, ketajaman. Dengan melakukan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah dimiliki serta membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Yang kedua, keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku. Ketiga, latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Yang keempat, mengevaluasi keterampilan imagery. Yang kelima, kondisi rileks merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imagery. Yang keenam, harap yang realistis dan motivasi yang cukup. Yang ketujuh, bersikap positif. Yang terakhir, waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai sarana untuk memindahkan kondisi imagery ke kondisi reality. Adapun manfaat latihan imagery. Yang pertama itu, untuk mengembangkan kepercayaan diri. Olahragawan, kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuan olahragawan untuk dapat sukses dalam mencapai tujuannya. Dengan latihan imagery, olahragawan akan mampu meningkatkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi jika sukses dalam latihan mental imagery, maka akan semakin yakin pada kemampuannya, dan peningkatan ini dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang kedua, untuk mengembangkan strategi berkompetisi dan kompetisi. Olahragawan diajari untuk memahami situasi baru sebelum turun di lapangan yang sebenarnya, sehingga apa yang akan terjadi dapat diantisipasi oleh olahragawan, dan dengan antisipasi ini mudah melakukan adaptasi terhadap berbagai kemungkinan hal yang akan terjadi. Belajar untuk mempertahankan perasaan tenang di bawah tekanan sehingga emosi dapat dikendalikan secara konstruktif. Yang ketiga, membantu olahragawan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tentu yang sedang dilatihnya. Hal ini bisa dilakukan pada masa latihan, training session. Yang terakhir, membantu olahragawan memfokuskan diri pada pertandingan. Bila ingin fokus pada pertandingan, mental imagery dapat dilakukan di saat dibutuhkan. Sewaktu-waktu bisa mengingat kembali atau membayangkan kembali keterampilan yang bisa dilakukan di saat mengalami kesulitan di lapangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas imagery. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari individu yang melakukan imagery. Kemampuan imagery adalah kemampuan untuk membayangkan performa gerak. Imagery akan lebih efektif jika individu memiliki kemampuan imagery yang lebih tinggi. Artinya, apabila olahragawan dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan mengendalikan image-nya, maka performanya akan meningkat pula. Tetapi,
Tingkat keterampilan olahragawan juga mempengaruhi keberhasilan imagery, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan imagery dan tingkat keterampilan olahragawan dapat mempengaruhi performanya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan imagery tidak lebih dari 20 menit, yakni masing-masing 10 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan teknik. Selain itu, keberhasilan latihan imagery juga mempengaruhi tugas-tugas kognitif dan psikomotorik keterampilan gerak. Adapun pengembangan program latihan imagery. Secara umum, program latihan imagery dibangun oleh 4 tahap menurut Valley dan Walter 1993, Yusuf Hidayat 2008, 224. Yang tahap pertama, tahap pemahaman, karena latihan imagery hanya akan berhasil apabila meyakininya. Oleh sebab itu, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya latihan imagery dalam penguasa keterampilan gerak teknik, pengembangan aspek psikologis, dan peningkatan prestasi. Tahap kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Tahap yang ketiga yaitu tahap latihan imagery dasar. Tahap ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan yang diidentifikasi sebagai bagian penting dalam kemampuan untuk mengendalikan image. Yang tahap terakhir, tahap latihan imagery sebenarnya. Untuk memperoleh hasil, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, rangkaian gerak atau kejadian. Jelas mengenai gerak atau kejadian. Dibayangkan sepositif mungkin. Yang ketiga, imagery harus dilakukan berulang-ulang, teratur, metodis, dan sistematis. Yang keempat, pola gerakan yang dibayangkan harus pun aplikasi imagery. Berikut ini beberapa aplikasi dari latihan imagery yang dapat dilakukan oleh olahragawan. Pertama, latihan imagery mental. Dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan atau sebagai latihan suplemen. Di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Hal ini didasari oleh adanya kecenderungan dan fakta tentang keterbatasan fasilitas yang tersedia dan sering terjadi overloading text. Yang kedua, pada dasarnya imagery merupakan proses penajaman kemampuan kognitif atau kemampuan olahragawan untuk berpikir, sebab ketika melakukan imagery, maka saat itu pula terjadi proses pembentukan atau pengembangan mental blueprint atau skema atau program gerak dalam sistem saraf pusat tentang keterampilan gerak yang akan dipelajari. Yang ketiga, imagery sebagai aktivitas yang menyerupai pengalaman prestual pada hakikatnya merupakan proses penguatan proporsi stimulus respon yang sangat bermanfaat dalam proses akselerasi, penguasaan keterampilan gerak, dan pembentukan respon gerak yang lebih akurat. Yang terakhir, dampak implikasi imagery dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri, minimalisir ketenangan dan kecemasan, memprogram tujuan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.